Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khala wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian. Semoga kita dan kalian selalu dalam nikmat dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari Bu Tuti dan juga suaminya, yang menceritakan kisah anaknya yang usianya 4 tahun yang sering bertingkah aneh terhadap salah satu pelaku pesugihan, yaitu Pak Rustam. Pak Rustam ini tetangganya Bu Tuti sendiri, seorang pengusaha material yang dulunya dikenal oleh Bu Tuti itu ya orangnya biasa saja, hidupnya sederhana. Tapi di akhir-akhir tahun ini Pak Rustam itu menjadi orang yang dikenal di desa tempat tinggal Bu Tuti karena kemajuan usahanya di bidang material dan juga sering membeli aset-aset tanah milik orang-orang desa setempat. Ini yang membuat Pak Rustam itu akhirnya dikenal oleh lingkungan sekitar kalau kekayaannya itu dikarenakan pesugihan. Tapi waktu itu Bu Tuti dan suaminya tidak percaya apa yang dikatakan orang-orang, karena sebagai tetangga Bu Tuti tidak mau menimbulkan fitnah atau menambah isu tentang berita-berita yang menceritakan kalau Pak Rustam adalah pelaku pesugihan. Sebagai tetangga, Bu Tuti berusaha untuk tidak percaya, tapi setelah anaknya sendiri yang mengatakan Pak Rustam yang seperti monyet, dan seperti itu terus dikatakan anaknya berkali-kali, bahkan setiap hari, setiap kali melihat Pak Rustam keluar lewat rumahnya ataupun sebaliknya saat anaknya Bu Tuti itu melihat Pak Rustam di rumahnya. Melihat kejadian aneh dan tingkah laku anaknya, kenapa anaknya bilang kalau Pak Rustam itu seperti monyet? Ini yang membuat Bu Tuti dan suaminya akhirnya mendatangkan praktisi, menanyakan apa yang membuat anakku bertingkah aneh dan melihat Pak Rustam itu seperti monyet. Setelah didatangkan praktisi, seorang ustadz yang sekaligus ahli supranatural menjelaskan kalau yang dilihat anaknya dengan kebatinan yang masih suci, mungkin benar apa yang dikatakan oleh anaknya Bu Tuti. Apa yang dijelaskan oleh ustadz ini membuat Bu Tuti itu bertanya-tanya, kenapa anakku selalu melihat seekor monyet ketika melihat Pak Rustam? Ustadz itu menjelaskan ke Bu Tuti dan suaminya bahwa orang yang melakukan persekutuan iblis dengan siluman sesembahannya, entah itu monyet, entah itu buaya, entah itu apapun yang berhubungan berkaitan dengan siluman atau iblis, anak-anak kecil yang keadaannya masih suci itu bisa melihat hal-hal aneh, dan itu mewujudkan siapa orang yang bersekutu dengan iblis, dan salah satunya ya anaknya ibu, kata Ustadz ke Bu Tuti. Mungkin apa yang dilihat anaknya ibu yaitu tentang Pak Rustam, mungkin secara nyata atau logikanya anaknya ibu melihat Pak Rustam seperti monyet, itu bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang tidak mungkin. Dengan kekayaannya Pak Rustam yang secara mendadak, yang sempat membuat saya
seorang ustadz itu pun berpikir kalau apa yang dilakukan Pak Rustam itu bersekutu dengan iblis. Dan kebetulan saya datang kemari tentang anaknya ibu yang menceritakan kalau dia sering melihat monyet di wajah Pak Rustam. Apa yang saya ketahui tentang anaknya ibu itu benar. Jadi ibu tidak perlu khawatir dan takut dengan apa yang dilakukan oleh anaknya ibu. Cukup ibu nasihati dengan apa yang dia lihat tentang Pak Rustam, ya agar Pak Rustam ya tidak terganggu dan anak ibu pun tidak menjadi sasaran Pak Rustam. Nah, kata sasaran inilah yang membuat ibu Tuti itu semakin cemas dan khawatir. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Bukannya saya menakut-nakuti Bu Tuti dan Bapak, itu suaminya Bu Tuti. Kalau yang dilakukan anaknya terus-terusan bilang Pak Rustam itu monyet dan itu didengar oleh banyak orang, kemungkinan sesembahan dari Pak Rustam itu tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh anaknya Bu Tuti. Kenapa saya bilang diberitahu dan dinasehati agar apa yang dilihat anaknya tidak keluar kata-kata seperti yang sering dilakukan anaknya, yaitu bilang monyet sama Pak Rustam. Tapi setelah penjelasan dari Pak Ustadz ini, Bu Tuti berusaha menasehati anaknya, berusaha mengajak anaknya untuk menjauh dari Pak Rustam. Tapi karena sebagai tetangga yang tidak jauh, anak kecil yang pikirannya belum nalar, anak tersebut belum bisa dinasehati seperti layaknya orang dewasa. Dan apa yang dikhawatirkan Bu Tuti itu benar-benar dialami oleh Bu Tuti dan suaminya. Kalau anaknya yang usianya 4 tahun waktu itu harus mengalami kejadian teror seperti didatangi sosok siluman kera. Teror yang dialami oleh Bu Tuti yaitu untuk anaknya saat Bu Tuti dan suaminya itu sedang melakukan sholat maghrib. Di saat sholatnya hampir selesai, itu tiba-tiba mendengar suara tangisan dan jeritan anaknya itu sangat keras. Ini yang membuat sholatnya Bu Tuti itu tidak khusyuk sampai selesainya sholat. Salam pertama, salam kedua, Bu Tuti dengan mukenanya itu langsung lari bergegas menghampiri anaknya dan menggendong anaknya. Karena sewaktu Bu Tuti menarik anaknya yang dalam keadaan menangis dan ketakutan, dia gendong, ditanya sama Bu Tuti, "Ada apa nak? Ada apa nak?" Anaknya itu masih dalam keadaan nangis yang sangat ketakutan, itu belum menjawab sampai suaminya Bu Tuti itu datang menghampiri, "Ada apa nak? Ada apa?" Baru anaknya Bu Tuti itu mau jawab kalau ada monyet yang sangat besar itu di dalam rumah. Kalimat kata monyet itu yang benar-benar membuat Bu Tuti itu tidak percaya. "Monyet mana nanda? Ada apa-apa?" "Ada Bu, ada di dalam dekat pintu." Setelah ditenangkan bapaknya, udah enggak apa-apa. Tapi anaknya itu benar-benar masih ketakutan karena yang diceritakan anaknya Bu Tuti, sosok itu setinggi pintu rumah yang berwujud hitam dan wajah yang sangat menyeramkan, ya seekor kera tadi. Itu yang diceritakan anaknya Bu Tuti. Mendengar apa yang diceritakan anaknya, Bu Tuti teringat akan pesan Pak Ustadz kalau anaknya itu bisa saja diancam atau diteror oleh sesembahan dari Pak Rustam. Bu Tuti sempat bicara sama suaminya, apa jangan-jangan sosok kera yang dilihat anaknya ini berkaitan dengan tetangga kita yaitu Pak Rustam. Tapi waktu itu suaminya Bu Tuti itu justru meminta sama
Bu Tuti agar jangan berpikir buruk, agar jangan berprasangka buruk atau seudon. Mungkin hanya halusinasi anaknya saja yang sering melihat kera yang sering diucapkan ketika melihat Pak Rustam. Setelah suaminya menasehati karena mungkin hanya halusinasi saja, kejadian teror pertama ini membuat Bu Tuti itu tidak berprasangka yang aneh-aneh. Tapi kejadian itu berulang kembali di esok harinya, dan kejadian itu terus menerus sampai 1 minggu. Dan ini yang membuat kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap anaknya Bu Tuti sendiri. Sampai waktu itu suaminya pun yang diceritakan Bu Tuti, karena kejadiannya itu bukan hanya di sore hari, di malam hari, tapi di pagi hari pun sering dialami oleh anaknya Bu Tuti. Karena sosok itu sering muncul secara tiba-tiba, seminggu berturut-turut. Itulah yang membuat Bu Tuti dan suaminya membawa anaknya ke ustadz di kampung dia tinggal. Setelah dibawa ke ustadz, menceritakan kejadian selama 1 minggu, yaitu diteror siluman kera yang berturut-turut ini, ustadz itu menjelaskan agar yang dialami anaknya Bu Tuti untuk bisa mencegah dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sosok siluman kera yang menginginkan anaknya Bu Tuti sebagai tumbal atau hal yang lainnya. Sebaiknya Bu Tuti harus berhati-hati dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rustam, karena tanpa sepengetahuan Bu Tuti dan suaminya, anaknya Bu Tuti itu memang sering diberi sesuatu oleh istrinya Pak Rustam. Dan ini yang membuat cara dari keluarganya Pak Rustam, yaitu sosok siluman iblis, itu bisa masuk ke rumah Bu Tuti. Setelah saran dari Pak Ustadz, rumah itu hanya dipagari oleh Pak Ustadz. Anaknya juga diberikan air yang sudah didoakan. Apa yang diharapkan Bu Tuti setelah datang ke Pak Ustadz ini, teror itu tidak datang lagi ke rumah untuk menteror anaknya. Tapi yang dialami Bu Tuti, teror itu memang sudah tidak datang lagi secara nyata di waktu-waktu yang tidak nentu itu, tapi dia datang lagi di dalam mimpinya. Ini justru yang mengalami itu Bu Tuti sendiri, bukan anaknya. Sosok siluman kera yang berwajah Pak Rustam ini yang membuat Bu Tuti semakin yakin kalau apa yang dilihat anaknya itu benar-benar sosok pesugihan, yaitu sesembahannya Pak Rustam, yaitu sosok siluman kera. Di dalam mimpinya Bu Tuti, kera itu menginginkan anaknya. Anaknya itu seakan-akan ditarik-tarik, tapi karena Bu Tuti yang berusaha memegang anaknya agar jangan sampai anak itu ikut dengan siluman kera, dengan doa dan keyakinannya anak itu terlepas, dan itu membuat Bu Tuti terbangun dari mimpinya. Mimpi itu diceritakan ke suaminya. Setelah esok harinya langsung pergi ke Pak Ustadz menceritakan apa yang baru saja dialami semalam. Ini menjelaskan kalau apa yang diinginkan oleh Pak Rustam, anaknya ini akan dijadikan tumbal. Setelah dilakukan beberapa kali ruqyah, beberapa kali doa-doa di rumahnya Bu Tuti, sempat diadakan pengajian yang tujuan utamanya untuk keselamatan anaknya. Semoga dengan barokah doa, barokah pengajian yang dibaca secara terus-menerus itu membentengi anaknya, menjadikan pelindungan anaknya Bu Tuti dari sosok siluman kera. Pengajian yang dilakukan di rumahnya Bu Tuti itu hampir 1 minggu lamanya. Setelah 1 minggu itu dilakukan pengajian di rumah Bu Tuti, teror itu alhamdulillah tidak datang lagi. Walaupun yang diceritakan Pak Ustadz, sosok itu berusaha untuk mengintip, untuk
datang lagi, tapi karena perlindungan dari yang di atas, wallahu a'lam bishawab, apa yang hampir saja dialami oleh anaknya Bu Tuti itu tidak terjadi. Nah, semenjak kejadian itu, hubungan antara Bu Tuti dan Pak Rustam juga istrinya itu kurang dekat, ya dikarenakan ketakutan akibat sering dekatnya anaknya dengan istri pelaku pesugihan, yaitu Pak Rustam. Anaknya Bu Tuti itu dilarang, yang tadinya sering mondar-mandir di halaman rumahnya, sering diberikan jajan. Karena keseharian Bu Tuti tidak bisa menjaga anaknya secara penuh, tanpa sepengetahuan Bu Tuti, kadang anaknya yang ada di halaman rumah itu sering didatangi oleh istrinya Pak Rustam. Tapi semenjak kejadian itu, anaknya diberitahu dan dinasihati agar jangan menerima apapun dari orang atau dari siapapun. Nah, semenjak kejadian itu, apa yang ditakutkan dan dikhawatirkan Bu Tuti sudah tidak dialami lagi. Nah, dari kejadian ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.